Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wandini dan dua rekan saya yang bernama Saudari Pinasti dan Saudari Hascica Hasbi. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas materi mengenai aliansi strategi internasional, di mana pada materi kali ini kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama mengenai perusahaan multinasional, yang kedua keuntungan aliansi strategi, yang ketiga ruang lingkup dan implementasi aliansi strategi, dan yang keempat adalah hambatan dari aliansi strategi internasional. Pasti teman-teman penasaran kan dengan materi kita pada hari ini? Jadi, kalau teman-teman penasaran dengan materi kita pada hari ini, langsung saja teman-teman simak pembahasan dari kami. Jadi teman-teman, perusahaan multinasional merupakan istilah yang mengacu kepada perusahaan besar yang ada di dunia, di mana perusahaan multinasional ini beroperasi hampir di semua negara karena jangkauannya itu sangat luas. Jadi, teman-teman tidak perlu heran jika banyak perusahaan teknologi menjadi perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional atau multinational corporation atau biasa kita dengar dengan sebutan MNC ialah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional, di mana perusahaan ini mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru dunia. Selain itu, perusahaan multinasional merupakan perusahaan besar yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara, termasuk di negara berkembang. Tetapi, pada umumnya, perusahaan multinasional atau multinational corporation ini didirikan di negara maju, namun ada juga didirikan di negara berkembang yang akhirnya mendunia. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu perusahaan multinasional, teman-teman juga perlu tahu apa saja sih kriteria dari perusahaan multinasional. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa kriteria dari perusahaan multinasional. Yang pertama, perusahaan multinasional ini menggunakan teknologi yang canggih. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya perusahaan besar itu pasti memiliki jumlah karyawan yang begitu banyak, apalagi yang kegiatan operasionalnya itu berada di lintas negara di mana terdapat perbedaan waktu. Maka dengan penggunaan teknologi yang canggih pasti akan sangat penting. Nah, di zaman seperti sekarang ini di mana semuanya bisa dilakukan secara online dan secara bersamaan, maka dengan penggunaan teknologi yang canggih, maka perusahaan multinasional dapat melakukan kegiatan produksinya dan komunikasinya dengan lebih baik. Yang kedua, memiliki cabang di banyak negara. Karena perusahaan ini beroperasi di lintas negara, otomatis perusahaan multinasional memiliki cabang di berbagai negara. Yang ketiga, memiliki visi dan misi global. Karena berada di banyak negara, perusahaan multinasional pasti memiliki sistem manajemen dan distribusi dengan teknologi canggih. Dan penggunaan sistem tersebut digunakan secara bersamaan dan secara global. Yang keempat, kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional pasti mempunyai kontrol pada perusahaannya, di mana baik itu di perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang, di mana modal ini adalah salah satu hal yang mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan, di mana modal yang banyak ini akan bisa memberikan atau membuat perusahaan bisa lebih berkembang dan perusahaan akan semakin produktif. Dan yang kelima, memiliki laba yang besar. Karena pengalaman dan memiliki cabang di banyak negara, maka perusahaan multinasional ini memiliki jumlah penjualan yang cukup besar. Maka dari penjualan tersebut secara global atau seluruh dunia, maka perusahaan mereka pasti memiliki jumlah laba yang besar pula, yang dimana dapat digunakan untuk ekspansi di masa mendatang. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih itu perusahaan multinasional beserta dengan kriterianya, selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dari aliansi strategi. Tetapi sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, yakni membahas mengenai keuntungan aliansi strategi, teman-teman perlu tahu dulu apa sih itu aliansi strategi. Jadi, aliansi strategi adalah perjanjian bisnis di mana dua ataupun lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama, di mana kegiatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama, di mana partner-partner dalam aliansi strategi ini setuju untuk menggabungkan aktivitas riset dan pengembangan, keahlian dan pemasaran dalam kemampuan manajerial. Teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih itu aliansi strategi atau strategi aliansi, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa saja keuntungan dari aliansi strategi. Jadi, keuntungan yang pertama yaitu kemudahan masuk ke dalam pasar. Perlu kita ketahui bahwasanya strategi aliansi ini akan membuat perusahaan mampu memperoleh manfaat dari cepatnya masuk ke dalam pasar baru dengan biaya yang rendah. Yang kedua, sumber daya yang tercukupi.
di mana dengan melakukan aliansi dengan beberapa perusahaan lain dapat membantu mencukupi kebutuhan perusahaan, di mana aliansi strategi ini dapat membuat perusahaan saling membantu antara satu sama lain. Dengan begini, kedua perusahaan atau lebih yang tergabung dalam aliansi strategi bisnis akan memiliki sumber daya yang tercukupi dan bisnis akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pertukaran ilmu dengan perusahaan lain. Dalam satu aliansi, tentunya pertukaran ilmu dapat dilakukan dengan mudah. Dengan adanya kerjasama tersebut, masing-masing perusahaan dapat belajar tentang hal-hal yang sebelumnya belum diketahui oleh perusahaan masing-masing. Maka hal ini akan baik untuk menambah wawasan sehingga dalam hal problem solving akan lebih baik. Kemudian yang keempat, yaitu membuat pemilik bisnis lebih fokus. Perlu ketahui bahwasanya dengan melakukan aliansi strategi dapat membantu sumber daya yang tercukupi, di mana perusahaan tidak perlu khawatir lagi tentang hal-hal yang tidak dikuasai. Maka dengan aliansi strategi ini dapat mengisi kekurangan sumber daya perusahaan lain. Inilah yang mempermudah perusahaan untuk fokus terhadap sumber daya yang dimiliki tanpa mengkhawatirkan kekurangan yang ada, di mana aliansi strategi memudahkan prosesnya kerjasama dengan bisnis tersebut. Berikut ruang lingkup dan implementasi aliansi strategi. Berikut ini lingkup dan aliansi strategi. Yang pertama, aliansi komprehensif. Aliansi komprehensif terbentuk ketika para partisipan setuju untuk melaksanakan secara bersama-sama berbagai tahap proses yang membuat produk dan atau jasa yang dapat dibawa ke pasar, meliputi R&D dan distribusi. Yang kedua, aliansi fungsional. Aliansi fungsional merupakan lingkup strategi aliansi yang lebih sempit, enggan menyertakan hanya satu fungsi bisnis, meliputi yang pertama, aliansi produksi merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan membuat produksi atau jasa masing-masing dengan fasilitas produksi dapat dipakai bersama-sama. Yang kedua, aliansi pemasaran merupakan aliansi fungsional di mana ada dua atau lebih perusahaan berbagi jasa atau keahlian pemasaran. Yang ketiga, aliansi keuangan merupakan aliansi fungsional di mana perusahaan ingin mengurangi resiko finansial yang terkait dengan proyek tertentu. Yang keempat, aliansi riset dan pengembangan merupakan aliansi fungsional di mana partner setuju untuk mengadakan riset atau R&D bersama untuk mengembangkan produk atau jasa. Beberapa resiko strategi analisis ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan, kontribusi dengan rekan analisis, pengawasan kontribusi dan strategi dalam bisnis. Dikutip dari buku Business Week Corporate or Hopeless. Aliansi dapat berhasil apabila di dalam bekerja sama mempunyai tujuan untuk pemenuhan sumber daya, memperoleh akses terhadap aset dan kemampuan yang tidak dimiliki perusahaan, atau pembagian biaya dan risiko secara umum. Selanjutnya yaitu hambatan aliansi strategi internasional. Berikut ini beberapa hambatan aliansi strategi internasional. Yang pertama itu tacitness. Red and Philip mendefinisikan tacitness sebagai akumulasi yang tidak dapat dikodifikasikan. Selanjutnya yaitu kekhususan aset. Kekhususan aset meliputi aset yang bersifat khusus pada biaya transaksi. Sebagai contoh, aset dan keahlian transaksi khusus yang bermanfaat dalam provisi dan proses produksi pada pelayanan terhadap pelanggan khusus. Selanjutnya yaitu kompleksitas. Kompleksitas meliputi sejumlah teknologi yang saling tergantung, merupakan hal yang rutinitas, bersifat individu dalam keterlibatan sumber daya terhadap aset atau knowledge khusus, seperti yang dikemukakan oleh Red and Philip, yaitu sistem teknologi atau manusia yang lebih kompleks akan menghasilkan tingkat ambiguitas yang lebih tinggi, dan selanjutnya akan mengendalikan peniruan. Kemudian pengalaman. Secara khusus, informasi dan keahlian yang sangat melekat akan dapat meningkat, sebab organisasi secara khusus mempunyai informasi dan keahlian yang bersangkutan untuk menggunakan knowledge yang mungkin dapat ditransfer. Kemudian protectiveness, yaitu keberadaan modal pada perusahaan knowledge yang berhubungan, misalnya pengalaman. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya organisasi. Perbedaan budaya organisasi akan mempengaruhi transfer knowledge. Sulansky menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan transfer knowledge
pada pertukaran sejumlah individu tergantung pada mudahnya komunikasi antara sumber daya penerima knowledge. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kami mengenai aliansi strategi internasional. Semoga bisa membantu dan bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian.